Halo semuanya, selamat datang kembali di channelnya Kak Tere Wijaya. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga selalu berbahagia. Pada kesempatan kali ini, Kak Tere ingin membuat readingan untuk 3 zodiak elemen air, Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Oke, ini adalah general reading, love reading, timeless reading. Kapanpun kalian menemukan video ini, energinya masih bisa sesuai dengan energi kalian, energi seseorang yang kalian fokuskan, energi perjalanan kehidupan asmara kamu dan dia ya. Teman-temanku, perlu Kak Tere disclaimer bahwa readingan ini tidak ditujukan kepada satu orang saja, tetapi kepada semua orang di channel YouTube ya, yang bisa menemukan channel YouTube ini tentunya ya. Jadi dengarkanlah readingan kali ini dari awal sampai nanti pada akhirnya dengan penuh kesadaran dan juga kebijaksanaan. Apapun yang Kak Tere sampaikan, dengarkanlah itu, afirmasikan dan manifestasikan sehingga bisa menjadi realitas yang indah di dalam hidupmu ya. Oke, langsung aja masuk dalam readingan. Kak Tere ambil waktu hening sejenak di sini. Oke. Bagaimana love reading 3 zodiak Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Wow, readingannya sungguh WOW gitu ya. Wow. Kenapa wow? Dengarkan aja ya. Kalian pasti suka karena energi readingan ini kali ini terasa WOW bagi Kak Tere ya. Oke. Silahkan satu lagi. Love reading untuk 3 zodiak Cancer, Scorpio, dan Pisces. Satu kartu saja. Oke, thank you. Teman-temanku, disimak ya, disimak. Oke, kita akan mulai dari kartu yang pertama. Di sini sudah ada 9 kartu, sudah Kak Tere tata dengan sangat baik ya. Energinya sudah sesuai dan selaras. Oke, entah kamu atau dia, seseorang yang kamu fokuskan sedang berada di antara pilihan yang menurut dia sangat sulit. Dia lagi dites kehidupan gitu ya, lagi dites oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dimana dia harus memilih dan memutuskan untuk masa depan dia. Karena orang ini itu paling nggak suka untuk memilih dan memutuskan, paling nggak bisa gitu, suka bingungan kalau suruh memilih gitu. Mungkin dia pernah punya trauma, luka di dalam batinnya yang dimana dia pernah memilih dan salah, akhirnya kecewa berat, menyesal gitu ya. Jadinya nggak mau lagi dah memilih, biarlah orang-orang di sekitarku yang memilihkan buat aku. Dan aku yakin ketika seseorang yang dia memang percaya memilihkan, itu yang terbaik. Nyatanya semesta ingin dia lebih dewasa ya, bisa menentukan pilihan dan mengambil keputusan, dan semesta ingin dia juga bertanggung jawab atas dirinya dan masa depan dia gitu ya di sini. Oke. Di kartu selanjutnya, di antara pilihan itu, yang pilihan pertama Kak Tere bahas dulu ya. Dia harus memilih ya antara uang atau cinta di sini, karena di kartu sebelahnya ada kartu cinta ya. Kita bahas dulu. Seseorang ini sedang kesulitan dalam hal finansial, kerjaannya kurang bagus, bisnisnya kurang lancar gitu ya, karirnya kurang jejak di sini. Dan aku rasa finansialnya lagi tidak seimbang gitu ya, tidak sehat gitu ya, arus masuk dan keluarnya itu
nggak balance gitu, lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Apalagi teman-teman tahu kan di zaman seperti saat ini gitu ya, yang dimana banyak orang sedang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya karena biaya hidup terasa semakin tinggi ya. Tetap semangat bagi pejuang-pejuang rupiah termasuk Kak Tere gitu ya. Oke, seperti itu. Di kartu selanjutnya, dia harus memilih antara cinta dan uang. Kita bahas yang uang, cinta sudah, uang sudah, kita bahas cinta gitu ya. Jadinya kok nggak konsen. Oke, excited banget, antusias banget Kak Tere dengan energi kali ini ya, readingan kali ini. Dimana ini tentang cinta gitu ya, dia itu nggak pernah jatuh cinta sedalam ini gitu ya, atau ini kamu ya. Jadi dia merasa asing gitu dengan perasaan cinta yang istimewa ini, dimana dia takut gitu untuk jatuh cinta gitu ya, karena orang ini punya persepsi kalau dia jatuh cinta tuh artinya dia akan lemah gitu loh. Dia nggak dia adalah seseorang yang suka mengontrol gitu, dia ingin mengontrol gitu. Dia ketika dia mengontrol, dia merasa punya kekuatan gitu, punya power, punya kuasa gitu ya. Tetapi cinta membuat dia lemah dan bertekuk lutut di situ. Dan dia merasa asing, merasa aneh baru kali ini gitu ya. Dia menganggap bahwa cinta ya cinta gitu ya, hubungan ya hubungan, jalani aja gitu ya. Di sini kalau memang nggak cocok ya sudah gitu ya. It's simple, it's sederhana gitu. Tapi tuh semesta nggak mau gitu. Dia seperti itu lagi. Semesta ingin dia tuh menjadi dewasa gitu ya, secara jiwa, secara pikiran gitu, harus punya tanggung jawab gitu, nggak bisa terus hidup-hidupan di zona nyaman yang seperti itu dan bebas gitu ya. Semesta ingin dia itu bisa menentukan sikap gitu di sini ya, belajar untuk bertanggung jawab dengan istri dan anak-anak gitu ya, atau ini dengan suami dan anak-anak gitu, dimana orang ini ada semacam trauma gitu ya, luka gitu tentang sebuah komitmen gitu. Mungkin dia adalah seseorang yang berasal dari keluarga yang broken home, orang tuanya berpisah dengan baik-baik atau tidak baik-baik. Biasanya tidak baik-baik menimbulkan situasi trauma dan luka batin seperti ini ya. Bisa juga orang tuanya nggak cerai tapi tiap hari ribut cekcok terus, itu juga menjadikan dia tuh takut untuk berkomitmen serius gitu ya di sini. Dan semesta meletakkan dia atau memposisikan dia untuk berada di dua pilihan antara uang dan cinta gitu, dengan situasi strugglingnya dia di dalam kehidupan finansial gitu ya. Ya, ini sebuah tes, sebuah cobaan apakah dia akan lulus atau tidak gitu ya di sini. Menurut dia ini tes yang paling sulit dalam hidupnya gitu ya. Tapi kita lihat aja apakah dia berhasil atau enggak gitu ya. Apakah dia memilih uang atau dia memilih cinta. Kalau memilih uang, dia akan menjadi hamba uang dan tidak ada kebahagiaan dari menjadi hamba uang. Tetapi kalau dia memilih cinta, dia akan menemukan cinta sejati yang akan menarik energi keberkahan, keberlimpahan, kemakmuran di dalam kehidupannya ya. Dia akan menjadi seseorang yang bisa berkata, oh Tuhan, hidupku sangat sempurna seperti di dalam kerajaan sorga gitu ya. Oke. Dan di kartu selanjutnya, saat ini dia itu sangat menginginkan, bahkan memimpikan gitu kehidupan yang stabil, karena dia adalah seseorang yang sangat fokus pada kestabilan. Ketika ada ketidakseimbangan, ketidakstabilan dalam kehidupannya, entah ini dalam finansial, entah dalam perasaan, entah dalam hubungan gitu ya, dia akan menjadi seseorang yang mudah gelisah, cemas. Dan ini yang menarik energi ketidakberkahan ya, ketidakberuntungan itu melekat gitu, hadir dalam hidup dia sampai saat ini gitu ya, dimana dia merasa fokus dia itu hanya itu gitu, dan ada ketakutan gitu, ada energi ketidaknyamanan ketika dia tuh tidak mendapatkan hal itu, sehingga dia juga merasa
selain tidak nyaman, merasa tidak nyaman gitu ya, karena tidak bisa memiliki kamu gitu, belum bersama kamu di sini, belum union atau bersatu di sini kan, karena di dalam pikiran dan hatinya setiap harinya tuh hanya kamu. Percaya atau enggak terserah, tapi itu yang terjadi secara atau terlihat secara realitas energi teman-teman ya. Kamu yang ada di dalam pikiran dan hatinya, it's you, not yang lain gitu ya. Di dalam energi selanjutnya, hal ini menunjukkan, kartu ini menunjukkan bahwa rasa cintanya, rasa sayangnya, rasa kesempurnaan dari perasaannya itu semakin tumbuh kepada diri kamu. Dia tidak bisa melihat wanita atau pria lain selain kamu. Mungkin kamu merasa bisa kok kak, ya itu kan dari mata memandang saja. Tetapi secara realitas jiwa batin, ya inilah yang ada gitu. Dia hanya menganggap wanita atau pria yang lain hanyalah sebagai penghibur gitu ya, sebagai ya sesaat aja. Tetapi yang sejatinya, yang selamanya, it's you, hanya kamu ya. Dia menganggap kamu adalah seseorang yang spesial bagi dia gitu, seseorang yang tidak pernah tergantikan, dan itu yang menjadi keyakinan dia, kesetiaan dia di dalam jiwa dan batinnya kepada diri kamu. Di kartu selanjutnya, di sini Kak Tere melihat ada permasalahan komunikasi ya. Kamu dan dia sudah tidak berkomunikasi atau jarang berkomunikasi, jarang untuk say hi gitu ya, sama-sama jaga gengsi, jaga ego gitu. Walaupun ketemu ya cuek aja gitu ya. Dimana semua ini bisa terselesaikan dengan baik. Dia bisa memilih ya dan memutuskan yang terbaik bagi hidupnya, bagi masa depannya, bagi kebahagiaannya, bagi harapan dan cita-citanya ketika dia mau berkomunikasi dengan kamu. Jika kamu yang menonton video ini adalah cewek gitu ya, tidak disarankan untuk kamu berkomunikasi terlebih dahulu. Biarlah dia sebagai cowok yang berkomunikasi terlebih dahulu. Karena sebentar Kak Tere cari kata-katanya, karena itu adalah sebuah bentar karena itu adalah sebuah sejatinya gitu. Seorang pria ya harus membuka pembicaraan dulu gitu. Jangan wanita, walaupun ini sudah emansipasi wanita gitu. Karena ya yang seharusnya seperti itu gitu loh. Ya, di sini pakem dasarnya tuh seperti itu teman-teman gitu. Ketika seorang cewek membuka komunikasi terlebih dahulu kepada seorang cowok, dan cowoknya itu energinya maskulin banget, dia seperti menganggap remeh kamu gitu. Dia seperti tidak bisa menghargai kamu di sini ya. Itu. Di kartu selanjutnya dia ingin gitu ya cepat-cepat untuk bisa memilih dan memutuskan yang terbaik untuk hidupnya, untuk masa depannya, untuk kebahagiaannya. Jadi dia itu nggak mau bingung-bingung lagi gitu, terlalu lama gitu, menunda-nunda semuanya, dan ingin mengakhiri keraguan-raguan, ketidakyakinan di dalam diri dia untuk lebih yakin, lebih bisa mengambil pilihan dan keputusan yang tepat gitu, yaitu bersama dengan diri kamu. Dia tidak mau berlama-lama untuk menghadapi situasi dia yang seperti terombang-ambing, yang seperti selalu berada di tengah gitu. Padahal dia sudah harus memilih kanan atau kiri gitu ya, uang atau cinta gitu di sini. Oke lah, seperti itu. Kita akan ambil 4 kartu lagi ya, diizinkan ya teman-temanku. Silahkan 4 kartu lagi untuk love reading zodiak Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke.
Teman-temanku, ada energi yang berat bagi dia saat ini atau bagi kamu, bisa energinya terbolak-balik ya. Dimana energi berat ini yang menghambat dia tidak bisa mengambil keputusan yang tepat secepat mungkin gitu ya. Ada sekali pertimbangan, banyak sekali pemikiran gitu ya, yang dimana itu yang membuat atau men-trigger keraguan-raguan, ketidakyakinan, dari awalnya yakin menjadi ragu lagi, yakin lagi, ragu lagi, dan seperti itu ya. Ada beban mental, beban hati yang dia bawa hingga saat ini, yang menjadikan dia itu tidak tumbuh dan berkembang sebagaimana yang semesta inginkan gitu. Jadi ada waktu yang kepending. Harusnya seperti gini, seperti tanaman, kamu punya tanaman gitu ya, harusnya 3 bulan ini kamu sudah pupuk gitu ya, harusnya 3 bulan ini bisa lebih tinggi gitu ya, bisa berbunga, berbuah. Tapi karena situasi dan kondisi yang di luar kontrol kamu ya, ini menjadikan pertumbuhan dari tanaman ini sedikit melambat atau jauh lebih lambat. Kenapa? Misalnya karena pH tanahnya, keasaman tanahnya, atau pupuknya terlalu banyak kamu beri, atau macam-macam gitu ya. Ada situasi di luar kontrol kamu sebagai seseorang yang dia fokuskan gitu. Dimana harapan kepada kamu itu sangat besar dan dalam dari seseorang ini. Mungkin kamu tidak mengekspektasikan itu ya, tetapi inilah sebuah kebenarannya, bahwa jauh di dalam dirinya harapan itu masih tersisa ya, just for you, untuk kamu ya. Di kartu selanjutnya, orang ini sesungguhnya sudah dewasa, sudah matang gitu ya, baik secara usia maupun pikiran, pengalaman. Tetapi yang membuat seseorang ini tidak bisa menjadi seseorang yang lebih luar biasa lagi, seperti tidak bisa mengambil sikap gitu ya, pelin-pelan, nggak bisa memutuskan, karena ada seseorang yang di sini menjadi tokoh utama di dalam kehidupannya saat ini, entah ini pasangannya, entah ini seorang wanita yang dia panggil sebagai ibu, mama, atau ini juga orang-orang terdekatnya yang energinya sangat feminim, yang seperti selalu mendominasi di dalam kehidupan dia ya. Seperti seseorang ini adalah seseorang yang selalu bisa memberikan gitu, atau bisa memuaskan ego dia gitu ya. Seseorang ini adalah seseorang yang toksik, yang bisa membuat seseorang itu merasa butuh dia, merasa harus tergantung sama dia dalam hidupnya gitu. Jadi seseorang ini ya adalah seseorang yang berusaha untuk mengkerdilkan seseorang yang kamu fokuskan ataupun kamu untuk tidak berkembang, untuk tidak maju, untuk tidak bahagia. Seseorang ini harus dijauhi, dan kamu butuh ya, atau seseorang yang kamu fokuskan butuh keberanian ekstra, butuh kepercayaan diri, butuh kemauan, tekad gitu ya, keyakinan pada dirinya sendiri bahwa dia mampu, bisa untuk tidak tergantung pada siapapun ya. Dia harus yakinkan dirinya bahwa dia memiliki kemampuan untuk bisa hidup tanpa harus ya mendapatkan bantuan atau sokongan dari seseorang ini ya. Kuasa Tuhan, kuasa ilahi, kuasa semesta akan bekerja sama dengan dirimu. Jadi yakinlah, jangan pernah menganggap bahwa kebahagiaan itu harus bisa kita dapatkan ketika kita menggantungkan harapan pada orang lain. Tetapi yang benar adalah kita bisa berbahagia dengan menggantungkan kemampuan kita, keandalan kita di dalam bidang kita masing-masing untuk mencapai kata sukses dalam hidup ini. Begitu ya teman-teman. Salam bahagia dari Kak Tere. Semoga readingan ini membawa manfaat dan berkah yang luar biasa untuk kalian. Sampai ketemu dalam readingan selanjutnya. Bye-bye.